Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa masarihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'ina. Syahid layla min al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa ila Imam Abi Hamid Al-Ghazali li kitabih Ulumuddin al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى شيخنا الكرام كي حاجي صنصل هاشم وأخي صاير كي حاجي سيف الدين سوري هاشم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya ingin kembali menceritakan satu hal yang lain terkait dengan bagaimana kinerja lisan itu di antara dia mengambil percakapan atau kemudian di antara dia meninggalkan percakapan sama sekali dan menghilangkannya. Sebagaimana bahwa lisan adalah pasukan-pasukan daripada hati itu sendiri. Jadi pada tahun 2018 itu sebelum saya ke Arab Saudi, saya mampir ke Madura karena ayah saya dia adalah salah satu pegawai negeri sipil yang bekerja di Madura sejak tahun 89 sampai tahun 2020 atau tahun 2021 saya lupa. Jadi pada tahun 2018 saya ke Madura untuk kemudian saya minta izin kepada ayah saya untuk bekerja sekaligus mencari cukong kerjanya di Madura sana. Pada waktu saya pulang ke Jawa sampai ke terminal Pamekasan, saya bertemu dengan seorang pengamen yang kemudian pada konteksnya dia akhirnya mengambil salah satu nada yang cukup favorit bagi saya, dan pada akhirnya dia tidak meninggalkan diamnya, dia mengambil gitarnya dan mulai menyanyi. Dia menyanyikan lagu dari Ari Lasso, yang putih cintaku tak seputih mengasihimu, mengapa, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak mengikuti bagaimana kemudian perintahnya Imam Al-Ghazali. Seharusnya dia tidak mengambil pernyataan dan kemudian diam, tetapi dia malah menyanyi, dan itu pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa dia berbuat begitu? Kenapa dia mengabaikan perintahnya Imam Al-Ghazali? Tentu pada konteksnya dia tidak tengah kemudian tidak menghiraukan Imam Al-Ghazali sama sekali, tetapi dia ingin mengatakan bahwa ya, Imam Al-Ghazali itu benar, tetapi pada konteksnya pada zaman itu
pada tahun 2018 itu, apakah kebenaran itu muncul merata, ataukah bahwa kebenaran itu juga turun di tengah-tengah manusia dengan pembagian-pembagiannya yang tumpang tindih atau tambal sulam, yang mana pada sedemikian itu menciptakan ironi, dan pada percikan ciptaan ironinya itu akhirnya menisayakan atau menubuatkan bagi dirinya untuk mengambil gitarnya di Terminal Pamekasan itu untuk sekedar kemudian menyanyikan lagu dari milik Ari Lasso itu sendiri. Itu terlalu jauh juga jika kemudian kita berbicara seharusnya dia memberikan royalti kepada penciptanya yang asli. Sedangkan pada tujuannya dia ingin mengkritik keadaan atau resonansi keadaan yang babak belur dan babak bunyak, dan pada gilirannya kontekstual pernyataan Imam Al-Ghazali bahwa lisan seharusnya meninggalkan suatu percakapan atau seperlunya mengambil percakapan yang penting, itu tidak bisa lagi. Seperti halnya juga bahwa kita bisa menggunakan kedua kaki kita untuk misalkan lari di tengah-tengah lapangan, tetapi jika pada kebutuhannya dia adalah tanjakan sebuah gunung, lupakan bagaimana caranya untuk berlari, dan tertatih-tatihlah kemudian kedua kaki dalam menanjaki sebuah gunung. Kontekstual pada lisan kita juga begitu. Fenomena-fenomena yang melingkupi kita sedemikian parahnya, tanpa satu ironi, tanpa satu nyanyian yang kemudian dinyanyikan oleh dirinya, seorang pengamen yang berada di Terminal Pamekasan itu, maka akan menciptakan satu lubang fenomena yang malah bisa menghilangkan makna itu sendiri. Yang oleh karena itu maka kita juga harus dapat mengambil konteks dari semua nasihat-nasihat yang umum atau nasihat-nasihat yang baku, sejauh mana bahwa pengambilan konteks itulah yang kemudian dikenal dalam Ihya Ulumuddin itu sendiri, atau Ihya Ulumuddin, kitab karangan Imam Al-Ghazali itu sendiri, sebagai Kitab Adabil Uzlah, atau sebagai bagaimana kita mengatakan secara filologi, sebagaimana kita menyebutnya sebagai silat itu sendiri. Jadi penemuan-penemuan atau pengembaraan kontekstual itu menjadi menarik dan menjadi tantangan kita sendiri, di luar bagaimana kebakuan-kebakuan yang umum juga kita tengah mempelajarinya. Selang dalam 3 hari saya berada di Madura itu, setelah saya 2 hari atau 3 hari itu, salah seorang dari teman ayah saya mengatakan, di balik gunung di arah barat sana kemarin terjadi carok, dan yang meninggal 3 orang. Jadi ada satu perspektif dan komunikasi epistemologi tersendiri yang kemudian juga menyentuh hati sanubari saya. Baru saya datang ada berita tersebut. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wal afu minkum. Syukran jazilan lihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.